Hai Sosius! Di sekolah dari saat SD hingga SMA, kita selalu diajarkan tentang sejarah Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga kejayaan. Tak lupa juga, dalam sejarah kita seringkali diminta untuk menghafal berbagai tokoh besar Indonesia kan? Namun, ada satu tokoh yang sangat amat berjasa bagi revolusioner Indonesia, tetapi sangat jarang, bahkan tak pernah dibicarakan dalam materi pelajaran sejarah di sekolah. Padahal, tokoh ini adalah sosok yang menginspirasi Soekarno dalam membentuk Republik Indonesia loh. Dia adalah Ibrahim Datu Tan Malaka, atau yang lebih dikenal dengan Tan Malaka. Gelar terhormat sebagai Datu Tan Malaka diperolehnya pada tahun 1913 melalui upacara adat yang dianggap istimewa di daerahnya. Tan Malaka, yang bernama asli Sultan Ibrahim, yang lahir pada 2 Juni 1894 di Desa Pandam Gadang, Sumatera Barat, adalah anak bangsawan dari rasa Caniago dan Sinat Sinabur. Ia merupakan sosok yang pertama kali menentang anti-kolonialisme di Belanda, bahkan sebelum Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena memiliki keturunan sebagai bangsawan, Tan Malaka berkesempatan masuk sekolah guru pribumi satu-satunya di Bukit Tinggi, Sumatera, dan lulus pada tahun 1913. Ia dikenal sangat cerdas, hingga membuat gurunya sangat terpukau dan terus mendorongnya untuk sekolah hingga perguruan tinggi. Hingga akhirnya, ia berhasil diterima di sekolah Taman Kanak-Kanak Haarlem, Belanda. Saat itulah Tan Malaka mulai membaca berbagai literatur dan mulai tertarik dengan ideologi komunisme. Setelah selesai menempuh pendidikan, pada tahun 1920, Tan Malaka pergi ke desa terpencil di Tanjung Morowa, Sumatera Utara, dan menjadi guru bahasa Melayu di sekolah kuli kontrak bagi perusahaan Sumatera Utara. Saat di Tanjung Morowa, Tan Malaka melihat banyak sekali buruh yang tak memiliki kesempatan belajar. Saat itulah Tan Malaka mulai berani mengkritik ketidakadilan pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisannya yang ia kirimkan melalui sebuah surat kabar bernama Sumatra Post. Namun, hal ini membuat pemerintah Belanda geram dan mengawasi pergerakan Tan Malaka, sehingga ia tak bisa melakukan pergerakan apapun lagi. Saat situasi Tanjung Morowa sudah tidak kondusif lagi bagi Tan Malaka, ia memutuskan untuk berlayar ke daerah Yogyakarta dan bertemu dengan 3 tokoh Sarekat Islam atau SI, yaitu Hos Cokroaminoto, Semaun, dan Darsono. Di sana, mereka banyak bertukar pikiran hingga membuat Tan Malaka tertarik dan mulai bergabung dengan SI. Sarekat Islam pada saat itu didirikan atas dasar tujuan untuk mensejahterakan rakyat, di mana pada kala itu, ideologi ini sejalan dengan komunisme. Kala itu, Tan Malaka memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu, dan hal ini berhasil terwujudkan berkat bantuan dari Darsono. Pada tahun 1921, karena adanya pemikiran yang berbeda, SI terpecah belah dan terbagi ke dalam 2 kubu, yaitu kubu Islam Putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan kubu Islam Merah yang dipimpin oleh Darsono, juga Semaun. Di tahun yang sama, Semaun mendirikan partai sendiri yang bernama Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan PKI. Ia meminta Tan Malaka agar menjadi pemimpin dari partai yang didirikannya itu. Saat Tan Malaka menjadi pemimpin PKI, pemerintah Belanda mengasingkan Tan Malaka ke Belanda. Namun, saat diasingkan, Tan Malaka justru aktif mengikuti Partai Komunis Belanda. Lebih gawatnya lagi, Tan Malaka terpilih sebagai kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda dari partai ini.
Pada tahun 1924, Tan Malaka menerbitkan sebuah buku berjudul Nar di Republik Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Nah, buku inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi Soekarno dalam merumuskan bentuk pemerintahan Indonesia. Namun, langkah Tan Malaka terhenti lagi karena dikhianati bangsa sendiri. Loh, kok bisa ya dikhianati bangsa sendiri? Padahal Tan Malaka hendak berjuang untuk membentuk Indonesia.